Pertama, perlu digarisbawahi mungkin karena saya telat dan sama sekali gak bisa mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, takutnya salah juga. Dan tiba-tiba ketika saya datang langsung disusupi dengan tanggapan konspirasi. Jadi saya agak menggelikan bagi saya. Kok langsung konspirasi. Tapi intinya kayaknya saya ingin menarik diri dari itu. Karena kalau kayak kita berlogika dengan konspirasi, rasanya gak hanya Kartini mungkin ya. Kalau saya juga akhirnya terdoktrin konspirasi, saya pikir lagi, jadi kayaknya banyak pahlawan di negeri kita ini yang memperjuangkan kemerdekaan itu juga bagian dari orang-orang konspirasi gitu kan. Kita lihat aja rata-rata, ini rata-rata aja mungkin ya yang saya tahu, para pejuang bangsa kita itu kan bahkan nggak ada ya, karena saya memang belum tahu, tapi apa yang saya tahu itu rata-rata para pejuang bangsa kita itu kebanyakan memang bukan dari kalangan bawah gitu. Jadi mereka memang orang-orang yang sudah terdidik, yang secara otomatis banyak dari mereka juga dididik dengan pendidikan barat dari Belanda. Kan ada juga ya, baik itu melalui politik etis yang di Hindia Belanda ataupun dia langsung belajar ke Belanda itu sendiri di barat, itu kan juga banyak gitu kan, termasuk Muhammad Hatta atau bahkan Ki Hajar. Kalau kita menanamkan skeptisisme tadi, bahkan Ki Hajar Dewantara yang sudah disematkan pahlawan pendidikan gitu, intinya itulah pahlawan pendidikan atau sebenarnya Ki Hajar Dewantara kan dari beberapa literatur ada yang mengatakan kurang pantas ya status Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional pendidikan, karena pada awalnya selain Ki Hajar Dewantara belajar dengan pendidikan barat, dia juga pendirian itu namanya, kayak yayasan dia namanya yang Taman Siswa. Nah, termasuk juga Budi Utomo itu kan juga sebenarnya selain itu membawa nilai-nilai pendidikan barat juga gitu loh. Kalau kita menanamkan entah itu siapa tahu juga kan ya, gak ada yang tahu, mungkin siapa tahu benar gitu. Apa yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantara itu juga bagian dari konspirasi gitu loh. Jadi kalau kita hanya semudah itu menanamkan status konspirasi sama si Raden Ajeng Kartini ini, maka secara logika a priori gitu kan juga berarti banyak konspirasi juga dong gitu kan. Bahkan Muhammad Hatta pun itu kan juga menanamkan nilai-nilai ekonomi barat juga kan. Tidak terlepas dari itu apa yang kemarin didiskusikan sama Mas ini gitu. Iya. Jadi saya kira nggak perlu terlalu jauh atau terlalu berat bahwa itu konspirasi dan semacamnya, kapitalistik barat. Kemudian bahkan feminisme itu kan diartikan emansipasi sebagai sama dengan feminisme dan sebagainya. Saya kira tidak seberat itu gitu kan kajiannya. Jadi saya kira apa yang sudah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, walaupun dengan banyak kontroversi yang belum kita tahu benar validnya itu, saya kira juga banyak dari pahlawan-pahlawan kita yang lain yang juga banyak kontroversi. Bahkan Tan Malaka pun yang memang dia sudah lulusan Belanda juga ketika pulang membawa ajaran-ajaran Karl Marx kan gitu. Ya itu kan juga tergantung dari menang atau tidaknya ideologi pada waktu itu gitu kan. Kan juga terjadi pergolakan menang atau antara menang yang kalah ideologi di bangsa kita gitu kan. Termasuk akhirnya yang menang adalah kelompok-kelompok nasionalis kan gitu. Jadi itu sih saya kira gak seberat konspirasi.
Kita ambil hikmahnya aja mungkin kayak gitu sih. Dari apa yang sudah kita dapatkan, hal-hal positif aja yang kita dapatkan dari Raden Ajeng Kartini gitu. Baik. Apa? Begini, ya saya datang ke sini langsung konspirasi memang sama dengan yang lain, dan selain konspirasi adalah tentang pasar tadi. Apa itu? Kapitalisme gitu. Mungkin saya mulai dari kapital gitu. Kapitalisme, apa sebenarnya kapitalisme gitu? Yang saya tahu kapital itu sebenarnya bukan sistem ekonomi. Jadi kapital itu nggak ada negara yang menganut sistem kapital gitu. Siapa juga yang mau menganut sistem kapital? Karena begini, kalau dianggap bahwa pencetus pertama kapital adalah Adam Smith itu berbicara tentang kebebasan pasar gitu. Baru setelah puluhan tahun dari Adam Smith nggak ada, kata kapital itu ada, yaitu ditulis oleh Karl Marx. Sebenarnya kata kapital itu bukan ditulis Adam Smith, tapi ditulis Karl Marx, bahwa dengan keadaan pasar yang kayak gini, yang bebas ini, itu akan menghasilkan kapital gitu. Artinya yang kaya makin kaya, kesenjangan ada di situ. Nah, kata kapital itu kemudian ada. Jadi kapital itu bukan sistem ekonomi, tetapi yang ditakutkan di dalam ekonomi. Karena kita semua punya kecenderungan untuk kapital. Kita mendirikan bisnis, terus kita umpamanya ingin banyak ngambil untung, ya gajinya diturunin karyawan. Kita udah kapital itu. Bahkan di negara komunis juga ada kapital gitu. Jadi mau kayak gimana? Jadi bukan sebagai sistem ekonomi, tetapi sebagai istilahnya arogan dalam berekonomi begitu. Jadi itulah kapital gitu. Nah, di antara yang jadi korban, ini bukan konspirasi ya. Di antara yang jadi korban dari kapital itu bagi saya, tadi mengatakan bahwa sebenarnya feminisme ini adalah pesanan kapital. Itu katanya. Tetapi yang ada perempuan korban dari kapital itu. Bagi saya. Yang ada korban dari kapital itu, dari arogansi ekonomi itu. Saya saya kemarin ya, tahun lalu ya, ada keluarga saya itu yang keluarga saya itu perempuan bonceng sepeda gitu. Gonceng sepeda dengan paman dan bibi saya itu bonceng di belakang gitu. Bonceng, akhirnya roknya yang panjang mungkin ya, dan berbunga-bunga yang indah itu, kayak Cinderella gitu. Itu nyangkut di rantai gitu, di ban sepeda motor, dan akhirnya membuat dia jatuh gitu. Akhirnya jatuh dan ya begitulah. Iya pasti. Iya, kalau terbang ke atas. Nah, dari itu saya melihat pertama ya, dari memang cara duduknya begitu. Yang kedua adalah bajunya yang lebar begitu gitu. Artinya teman-teman, saya melihat itu bahwa perempuan bahkan di luar rumahnya gitu, di gaya hidupnya, gaya perempuan bekerja, itu bajunya juga
membuat tidak aman perempuan gitu. Dan itu dipesan atau di setting ya, di antaranya ya dari budaya, pasar, kegemaran laki-laki gitu. Gaya-gaya pasar yang kalau cantik kayak gini, kalau kalau baju yang kekinian muslimah roknya harus lebar kayak gini. Kalau laki-laki soleha boncengnya harus ini. Nah, kalau perempuan soleha terlalu emansipasi mungkin ya. Ya, kalau perempuan soleha boncengnya harus miring kan gitu. Hingga akhirnya teman-teman, dari perempuan yang dibentuk kayak gitu membuat dia tidak aman begitu. Saat Pak Supra. Abis aman BCX aman. Semuanya akan lebih pada waktunya. Bing aman. Ayo waktunya. Oh BCX aman katanya. Harus aero. Oleh sebab itu ya, melihat ini bukan konspirasi ya. Melihat itu teman-teman, ya agak mengherankan kalau akhirnya ide untuk apa? Untuk rasa keadilan, ide untuk kesamaan perempuan, ide untuk kebebasan perempuan, apa ya? Memakai pakaian saja yang membuat dia aman itu apa? Itu disedikitkan, dibatasi. Itu bukan konspirasi bagi saya. Itu juga bahkan dari katanya konspirasi kapital, bahkan tetapi yang ada adalah perempuan juga korban dari kapital gitu. Ya, adapun mengatakan bahwa pasar bisa ramai karena ada perempuan gitu. Ya karena memang masyarakat kita begitu gitu. Iklan ya dibuat untuk semenarik mungkin untuk laki-laki gitu. Bahkan kalau kita ini agak sensitif. Kalau kita telusuri dan renungkan bahwa video yang dilarang kita tonton gitu itu sebenarnya untuk memuaskan laki-laki, bukan memuaskan perempuan gitu. Nggak ada, karena di situ perempuan itu ditelanjangi ekspresinya untuk terlihat nyaman dinikmati laki-laki gitu. Akhirnya pasar memproduksi yang mana ya? Yang harus buka pakai proxy. Ya begitu ya. Mungkin kalian nanti. Jadi sekali lagi saya tidak anggap ini konspirasi karena memang di Indonesia ya tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi tentang konspirasi ya. Ya itu saja. Mungkin nanti lanjut. Oke, Kak. Ya. Tadi ya, apalagi sampai ada istilahnya perumpamaan film-film yang tidak boleh kita lihat. Sebenarnya yang tidak memperbolehkan itu bukan kitanya, cuman Kominfo saja yang tidak memperbolehkan. Lah ya. Yang menarik itu ya ketika tadi Mas siapa barusan namanya? Mas Jalal. Itu memberikan contoh siapanya tadi yang pakai baju panjang? Familinya ya? Ya perempuan yang menggunakan baju panjang gamis ya istilahnya, dan ketika menggunakan motor dia itu bagian bawah dari bajunya itu kelelet sama rantainya kan ya, seperti itu. Nah sebenarnya di sini terlepas dari teori konspirasi ya, atau mungkin kalau bisa saya mungkin dapat saya katakan itu hanya konspirasi kaum feminisme saja seperti itu. Lah iya, siapa coba yang menciptakan baju-baju seperti itu? Laki-laki dengan klasifikasi laki-laki menggunakan baju itu ya mungkin kaos dengan celana pendeknya seperti ini. Cuman ketika kita lihat apa yang digunakan oleh perempuan kadang lebih minim dari apa yang digunakan oleh laki-laki. Seperti itu kan. Laki-laki menggunakan baju sahlai
kain itu kayaknya gak asik banget gitu kan ya. Gak asik banget. Cuman ketika perempuan yang menggunakan baju salah itu memang menarik banget gitu loh. Yang menciptakan itu siapa? Perempuan sendiri kan. Perempuan itu sendiri. Seperti itu. Entah apa memang kalau bahasanya Mas Jamal tadi, Mas Jamal ya. Siapa? Jalal. Ya, itu merupakan perempuan itu merupakan objek dari kapitalis. Saya mengatakan bahwa perempuan itu memang terjebak dalam konsep feminismenya itu sendiri. Dengan apa ya? Ya. Dengan alasan dia itu ingin menyetarakan dengan seorang laki-laki baik dari segi pakaian, hal-hal yang mungkin yang menjadi tabu terhadap perempuan, dia itu ingin menyamaratakan seperti itu. Bahkan ketika dikaitkan tadi dengan apa yang digunakan, baju yang digunakan, malah saya lihat ya perempuan itu memang ingin menunjukkan kelasnya lebih dari laki-laki menunjukkan kelasnya itu sendiri. Seperti itu. Dan saya memiliki seolah-olah memang perempuan itu terjebak dalam teori feminismenya itu sendiri. Yang digaung-gaungkan itu sendiri. Sehingga nanti yang tercipta, yang disalahkan itu nanti laki-laki juga ujung-ujungnya. Lah iya kan? Ketika perempuan menggunakan baju yang mungkin lebih baju-baju terbuka. Itu yang menghendaki baju seperti itu kan wanitanya itu sendiri. Laki-laki cuma hanya melihat saja, Kak. Mubazir kalau gak dilihat kan seperti itu. Wanita itu terjebak dari teori feminismenya itu sendiri. Yang digaung-gaungkan malah membuat wanita itu tidak aman. Seperti itu. Ya mungkin hanya itu dari saya. Mau menanggapi Mas Jalal, namanya Mas Jalal, Mbak. Mau menanggapi sampean, Mas? Oke, mungkin pertanyaan ya Mbak kepada pemantik. Maunya RA Kartini ini perihal emansipasi wanita itu apa gitu? Ya karena melihat dari semisal perempuan itu hanya fokus untuk berpendidikan, yang jelas dalam siklus keluarga itu perempuan tetap di bawah laki-laki, di bawah naungan seorang laki-laki. Ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa dijawab langsung maunya dari RA Kartini itu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan langsung aja, ini takut hilang. Kasihan. Momentumnya takut hilang. Takut hilang momentumnya. Saya belakangan aja. Nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Seperti biasa mengenai emansipasi wanita menurut RA Kartini. Sebenarnya pertanyaan saya ini hampir sama dengan Mas Wisnu mungkin. Kebebasan seperti apa yang diharapkan feminisme untuk sekarang ini? Karena kalau menurut emansipasi yang RA Kartini, saya sedikit baca, itu cuman pendidikan dan menolak poligami. Untuk sekarang wanita sudah sangat bebas untuk berpendidikan dan sudah sangat bebas untuk menolak berpoligami. Mungkin kalau di pedesaan yang tidak bebas menolak perjodohan, mungkin itu. Mungkin kalau yang sudah sangat wong deso masih desa, itu mungkin masih tidak bebas untuk menolak perjodohan. Tapi ketika saya melihat perjodohan itu sendiri, dari 10 orang mungkin cuma 2 yang gagal. Karena bukan prediksi. Sudah bertanya ke teman-teman yang hidupnya dalam perjodohan. Wanita itu yang mungkin dalam sekelas saya itu ada sekitar 10. Dan cuma 2 sekarang yang gagal dalam perjodohan. Yang 8-nya sudah punya anak dan saya tanyakan, sudah cinta mati katanya.
tidak bisa hidup tanpanya. Perjodohan itu masalah perjodohan. Tapi kalau masalah poligami sendiri itu kan sudah bebas. Jadi pertanyaannya itu kalau feminisme kan sekarang yang digaung-gaungkan itu feminisme. Kalau emansipasi wanita menurut R.A. Kartini itu sudah lama, itu sudah tercipta, sudah lama itu. Bahkan mungkin kalau ketidakbebasan wanita dalam berpendidikan cuman pilihan dari orang tuanya ketika mau sekolah. Lah biasanya kalau dari orang tua untuk ke anak perempuan itu masih diberikan pilihan, tidak bebas sepenuhnya. Mau melanjutkan sekolah, lah pilihan orang tua biasanya kalau gak ke sini ya ke sini. Kalau gak ke situ ya ke sini. Karena perempuan bagi orang tua itu kalau menurut saya sendiri nih, itu bentuk kasih sayang dari orang tua ketika diberi pilihan. Kalau nggak ke situ ya ke sana. Karena perempuan ini seperti mutiara mungkin bagi orang tuanya. Dan mengenai yang tadi ketika rok panjang masuk ke rantai itu. Masuk ke rantai itu. Itu sebenarnya mau yang disalahkan ketika mau menyalahkan budaya gak masuk juga. Ketika mau menyalahkan wanita itu masuk, itu paling masuk ketika menyalahkan wanita menurut saya. Alasannya ketika wanita itu gak enakan sepertinya kalau gak duduk begini gak dianggap solehah. Padahal yang laki-laki itu biasa saja itu. Mau duduk nongging, mau duduk apa, itu ya biasa. Ala GTA itu ya sudah seperti itu. Ya kalau menurut saya. Dan juga ketika perempuan harus memakai gamis itu bukan seperti itu juga kalau menurut saya. Itu dipersilahkan mau pakai celana panjang, yang penting menutup aurat kalau menurut Islam kan. Di rumah saya itu sudah biasa pakai celana panjang, itu sudah biasa, dipersilahkan dan bebas. Jadi menurut saya kalau sekarang kan feminis yang digaung-gaungkan, feminis itu ya seperti apa itu? Pertanyaan saya mungkin itu saja. Baik, menanggapi pertanyaan dari Kak Faruk ya, feminis seperti apa yang diharapkan oleh R.A. Kartini? Sebelumnya, feminis yang diharapkan oleh R.A. Kartini itu kan tentang pendidikan. Akan tetapi maunya Kartini itu bukan untuk sama dalam segala hal. Kartini itu menganggap perempuan itu berpendidikan bukan untuk balas dendam ataupun menyamakan derajat seperti perempuan harus bekerja apa segala macam, enggak. Dia tuh cuma mau agar apa? Keminim pengetahuan dari kaum perempuan dahulu itu bisa dihapuskan. Artinya perempuan yang tertindas karena mereka tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan. Karena kan pada zaman dahulu kan perempuan terbatas dalam hal pendidikan, juga belajar ilmu agama pun terbatas. Jadi perempuan saat itu tidak tahu apa sih esensi sebenarnya dari Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sendiri kan tidak merendahkan derajat wanita kan. Nah, karena wanita tidak tahu tentang derajatnya, maka di situ wanita dahulu beranggapan bahwa dirinya memang rendah, dirinya memang dinomorduakan sama kaum laki-laki. Makanya dari situ Kartini mau perempuan nggak seperti itu. Perempuan bisa bisa tahu hak dan kewajibannya apa, bukan dalam hal kesetaraan dalam semisal menyambung dengan pertanyaan dari Kak Akbar. Kesetaraan dalam berpakaian tidak, bukan kesetaraan dalam seperti itu. Setara itu tidak harus sama kan? Apakah dengan berpakaian pendek laki-laki diperbolehkan lalu perempuan mau berpakaian pendek? Tentu tidak kan? Kita harus paham sebab akibatnya dulu. Kalau perempuan mau berpakaian pendek dengan dalih mau feminisme, mau menyamakan dengan perempuan, tentu itu tidak benar. Nah, kita harus paham dulu kodrat wanita itu seperti apa. Wanita itu kan dilindungi kan? Wanita itu bisa jadi musibah bagi para laki-laki jika terlalu terbuka, begitu kan?
Nah, kalau mengenai baju yang panjang apa segala macam, nah kita apa-apa yang berlebihan itu kan sebenarnya tidak baik ya. Kalau baju yang kepanjangan menyebabkan dirinya bahaya, ngapain pakai baju yang panjang? Lagi buat kaum laki-laki ya. Kalau emang menggunakan sepeda itu berbahaya, terus kaum perempuannya mau berpakaian panjang, beli mobil lah. Beli mobil, modalin dong ceweknya gitu, biar nggak jadi bahaya seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi. Baik. Ini banyak yang menanggapi baju panjang. Cek, banyak menanggapi yang baju panjang. Sebenarnya itu saya gambarkan bahwa reproduksi atau pakaian khas perempuan itulah yang sebenarnya harus diterapkan. Reproduksi itu dalam sosial itu beda ya dengan reproduksi anak itu enggak. Tapi sejeteleng pikir. Oh, jangan reproduksi, Iya, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa harusnya perempuan itu dapat berpakaian sesuai dengan khas perempuan. Ya, tadi bagus. Artinya teman-teman sadar bahwa sebenarnya untuk keselamatan pakailah celana gitu. Ada yang menyarankan pakailah mobil. Nah, sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan. Artinya pakailah perempuan baju perempuan sesuai dengan keadaan aktivitas pekerjaan hingga tidak membahayakan dirinya. Begitulah. Gitu. Iya, utamakan keselamatan gitu. Yang selanjutnya ya lebih ke Kartini mungkin ya. Kita apa tentang Kartini ya yang tergambar? Iya. Yang membahas tentang pakaian, padahal yang kita bicarakan pemikiran Kartini gitu. Gak apa sih persoalan pakaian disuruh pakai apa, yang penting gak disuruh pakai sandal. Karena nanti dikira kebijakan pakai sandal atau sepeda. Karena itu persoalan kenyamanan ya. Keselamatan itu juga tergantung kenyamanan. Kalau orang sudah nyaman itu darurat kecelakaan nanti. Intermezzo saja. Jadi gini, tadi saya mulai dari pertanyaan Mas Faruk dan juga Mas siapa tadi itu? Mas emansipasi seperti apa? Mas Wisol ya. Emansipasi apa yang diinginkan oleh Kartini? Kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada saya akan menjawab Kartini tidak minta emansipasi, tapi yang Kartini minta perempuan itu agar tidak bego gitu loh. Simple. Karena yang diinginkan Kartini, yang diperjuangkan Kartini waktu itu kan agar perempuan berpendidikan. Cuma dipelesetkan, dan kalau saya masih tetap kekeh dengan pemikiran saya bahwasanya itu bagian dari konspirasi. Karena saya rasa harus saya perjelas dan harus saya perinci bahwasanya perempuan itu, pernyataan Mas Jalal tadi, perempuan itu adalah korban kapitalistik atau kebijakan kapitalis. Dan ini harus saya perjelas, harus saya perperinci. Tadi Mas Bana juga menggandengkan antara kapitalisme dengan feminisme. Dan saya mengamini itu. Apalagi gerakan ini diinisiatori atau terilhami karena gerakan Amerika yang notabene sebagai negara liberal pada itu. Dan liberalisme itu selalu bergandeng bebas dengan kapitalisme. Karena keserakahan yang dimaksud tadi, makna utuh dari kapitalisme itu efek dari kebebasan itu sendiri. Nah, kalau kita gandengkan keduanya, kenapa saya tetap tidak setuju bahwasanya Kartini itu bukan pejuang emansipasi wanita? Saya lebih suka mengatakan Kartini sebagai penjuang pendidikan. Karena titik poinnya di sana. Karena kita didoktrin bahwasanya perempuan itu harus setara, bahwasanya perempuan itu harus merebut hak-haknya. Bagi saya sih bukan merebut atau memperjuangkan. Karena yang dinamakan perjuangan itu, yang dikatakan perjuangan itu adalah upaya untuk menciptakan, sedangkan hak perempuan itu sebenarnya ada, tinggal bagaimana mereka itu mengambil. Kalau saya ambil secara realistis misalnya dalam ranah politik, di tataran politik Indonesia kalau nggak salah perempuan itu dikasih jatah apa 35% ya, kursi apa 25% saya lupa. Dan itu semua selalu tidak terpenuhi setiap pemilu.
itu menandakan letak di mana yang diinginkan oleh perempuan yang katanya ingin menginginkan emansipasi wanita. Poin satunya, atau mana perempuan yang selalu melakukan feminisme? Bukankah untuk mengubah tataran sistem itu paling ampuh itu lewat politik? Karena sifatnya dengan politik itu kebijakan bisa dikontrol. Pemahaman saya ke sana. Ya. Kedua, karena kita selalu doktrin bahwasanya kita harus menjadi wanita karir, kita harus aktif, kita menjadi wanita yang kapitalistik misalnya. Kita sampai sekarang pun yang tidak rasional, kalau memang emansipasi wanita di Indonesia itu dipelopori oleh Kartini dan yang menjadi pokok pembahasannya bahwa perempuan itu harus berpendidikan, yang menggelitik bagi saya kenapa di dunia bisnis persyaratan untuk menjadi karyawan itu yang paling utama itu berpenampilan menarik. Yuk, berpenampilan menarik. Seandainya saya coba kolaborasikan ya antara ekonomi dan filsafat, mungkin saya akan mengatakan itu bagian dari taktik ekonomik libido itu. Ya, ekonomik libido. Bagaimana untuk merangsang, bahasa kasarnya merangsang laki-laki untuk mendekati produk atau perusahaan yang tengah memasarkan hal demikian. Itu efek, dan perempuan tidak sadar. Dia mau saja memiliki titel sebagaimana dikatakan Mas Bano tadi. Karena adanya dengungan doktrinan feminisme, maka disitulah perempuan, kalau bagi saya itu adalah korban kebijakan kapitalis. Ada korban dari sistem kapitalis yang ada. Itulah kalau seandainya saya perinci atau saya runutkan. Kalau seandainya memang seandainya kita ambil dari akar, kalau kita logika simpelnya demikian. Kalau kita ambil dari akar, kalau memang apa yang diperjuangkan perempuan Indonesia itu sebagai perjuangan, sebagai apa yang diinginkan oleh Kartini, harusnya teman-teman saya yang perempuan yang pintar-pintar itu sekarang sudah nongkrong di perusahaan, tapi tidak kalah dengan teman-teman saya yang mohon maaf di lulusan SMA atau lulusan SMA, tapi penampilannya itu good looking, tapi otaknya itu tit gitu loh ya, takut ada yang merasa itu bahasanya yang biasa dikatakan Rocky Gerung itu. Kenapa justru yang lebih bisa berkarir ketimbang mereka yang tidak memiliki, yang wajahnya pas-pasan, saya katakan jelek. Karena bagi saya perempuan itu cantik semuanya, bagi suaminya, bagi saya enggak. Jadi di sanalah kerancuan berpikir yang memang, kenapa saya mengatakan itu konspirasi. Itu lalu bayangin bahwasanya di Indonesia itu benih-benih demikian harus ditanamkan, sehingga pada akhirnya perempuan, katanya Mas Jalal tadi, menjadi korban dari kapitalisme itu sendiri. Padahal toh kalau kita tarik lagi-lagi, yang diinginkan Kartini itu perempuan itu berpendidikan harus, jadi bukan soknya yang saat prasyarat untuk ikut menjadi wanita karir itu bukan berpenampilan menarik, tapi otaknya encer gitu loh. Iya kan? Kenapa kok demikian? Karena kalau otaknya encer tidak mudah didikte, ya. Kalau perempuan menjadi karyawan misalnya, otaknya encer, dia tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pimpinan. Tapi kalau sudah glowing, wow, apalagi otaknya tit itu. Itu mudah sekali. Dan apakah itu perjuangan yang katanya hak mereka? Apakah itu kebebasan yang mereka inginkan? Justru mereka bukan semakin bebas, tapi semakin dituntun. Cuma mereka merasa bebas karena mereka beruang. Kembali lagi, secara tidak langsung perempuan itu malu-malu mengakui bahwasanya mereka itu penganut kapitalis gitu loh. Yang mereka inginkan itu di sana gitu loh. Mungkin itu di saya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim kepada pemateri ya. Ini sangat menarik tentang Raden Ajeng Kartini. Jadi pertanyaan dari saya gitu. Kan tadi yang diinginkan RA Kartini dalam emansipasi wanita yang pertama kali adalah berpendidikan, karena ya banyak hal, karena dengan berpendidikan dia bisa mempunyai wawasan luas, bisa jadi madrasatul ula bagi anak-anaknya, dan bisa jadi keluar dari enggak hanya sumur, kasur dan dapur kan gitu kan ya. Terus yang saya tanyakan sekarang itu titik impas paling atas.
Karena sekarang yang terjadi bukannya wanita itu tidak mau berpendidikan. Banyak sekarang jadi doktor bahkan profesor, dan yang tujuannya adalah ketika berpendidikan dia itu tidak hanya di kasur, di dapur dan di sumur, itu tetap. Bahkan kalau jadi profesor, jadi dokter, dia sungkan kalau ke sumur, dia sungkan kalau ke dapur. Bahkan dia hanya pas Iya, ya akan saya sebutkan. Enggak, dia juga enggan kalau ke kasur. Bahkan dia ada yang menolak untuk menikah gitu ya, karena gengsi. Oh, ini dia nampek saking andai Madura itu dia nampek ke cowok-cowok sehingga jadi gengsi untuk ke kasurnya. Oh, dia siapa? Dia untuk nikah saja jadi sulit. Jadi untuk tujuan jadi Madrasatul Ula tidak, karena dia enggak menikah. Dari gengsinya ya, sehingga gak punya anak, Madrasatul Ulanya gagal. Terus dia ke sumur juga dia enggak, karena saya profesor ngapain ke sumur. Anggaplah, coba anggap sumur minyak ke dapur gitu ya. Itu malah mending nyuruh pembantunya aja. Jadi titik impasnya itu di mana? Kalau pas dari berpendidikan malah ada gengsi dan ada apa yang dampak buruk juga dari berpendidikan yang terlalu tinggi gitu. Itu yang kita temukan sekarang kan gitu. Jangan kasih contoh Kak Bandung. Jadi malah karena sekarang udah profesor anggap ya, jangan di bawahnya lah, anggap tertinggi profesor. Jadi kalau keluar kemana harus pakai mobil atau Jadi itu semakin menciptakan apa ya, keterlampauan dari emansipasi wanita itu sendiri gitu. Jadi menurut Kartini itu, anggap kalau dalam istilah ekonomi break even point, BEP-nya itu titik impas paling atasnya itu di mana gitu. Sehingga enggak kelewatan kayak gitu. Apa? Berpendidikan. Baik, terima kasih. Mengenai pertanyaan kesetaraan seperti apa yang diinginkan, titik impas dari kesetaraan menurut Kartini. Jadi kalau sekarang kan emansipasi ini sebenarnya sudah banyak mengalami penyimpangan. Maka dari itu sampai banyak perempuan yang gila kerja apa segala macam gitu kan, sampai seakan-akan mereka lupa terhadap hak dan kewajibannya. Mari kita ingat kembali bahwa sebenarnya tujuan dari Kartini ini tentang emansipasi itu untuk menguatkan bahwa perempuan itu sebenarnya hebat dalam segala hal, termasuk hebat dalam keluarga dan pekerjaan. Hal ini tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai madrasah pertama bagi seorang perempuan, bagi seorang anak. Nah, mengenai perempuan yang gagal dalam madrasah ulanya ya, sekolah pertamanya itu, ini yang sangat miris sekali karena ini bentuk dari penyimpangan kesetaraan gender tersebut. Jadi bukan emansipasi seperti ini yang Kartini mau, akan tetapi emansipasi yang untuk membentuk perempuan itu hebat dalam keluarga dan pekerjaan seperti itu. Ketika titik tengahnya adalah menyeimbangkan antara urusan pekerjaan dengan urusan keluarga kan gitu. Nah sekarang itu gimana caranya gitu? Anggaplah bagi perempuan ya itu emang, anggaplah kamu ngasih tahu ini, jadi biar gitu gini loh gitu. Itu gimana caranya gitu? Oh ya. Itu lanjut. Gak bisa. Mati. Oh, tidak bisa. Nah, oke. Baik, terima kasih. Saya tanggapi pertanyaan dari siapa tadi, Kak? Siapa? Kak Firman. Ya, emansipasi wanita itu kan kesetaraan. Cuman jangan disetarakan semuanya gitu. Mau sampai hari kiamat pun perempuan itu tetap ada satu saf di belakang laki-laki, gak bisa. Paham kan ya? Terima kasih pengakuannya. Cuman kan yang digandrungkan Kartini ini pada zaman dahulu perempuan itu memang tidak mempunyai posisi apapun, perempuan itu tidak mempunyai hak apapun gitu. Jadi semuanya itu laki-laki semua gitu yang
dari keputusan atau dari apapun itu laki-laki. Jadi perempuan itu tidak mempunyai peran di situ. Jadi Kartini ini maunya kan kita berpendidikan. Kita itu setidaknya karena perempuan itu sekolah pertama, jadi anak yang dilahirkan juga cerdas gitu kan ya. Kalau misalkan sekarang ya emansipasi wanita ini juga patut untuk dikaji buat perempuan agar kita itu juga sadar sampai mana batas kesetaraan itu sendiri. Bebas dalam tanda kutip itu kan bukan yang itu. Yang bebas-bebas semuanya. Ada gini. Kebebasanmu itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kan seperti itu. Iya Kak. Iya. Kebebasan itu tetap ada batas di situ. Jadi dari segi pakaian kita diatur sama agama. Jadi kalau misalkan laki-laki, kenapa sih laki-laki bisa laki-laki itu boleh pakai kaos sedangkan perempuan gak boleh? Iya karena fisiknya perempuan sama laki-laki itu beda gitu. Nah, dan saya ini pernah baca ini statement ini. Kelemahan seorang laki-laki itu terletak pada matanya, sedangkan kelemahan seorang perempuan itu terletak pada telinganya. Jadi laki-laki itu bisa, iya itu dari matanya. Dari matanya. Kalau perempuan itu dari telinganya. Makanya perempuan itu sensitif sekali kalau misalkan kamu kok gendutan padahal gitu Kak. Oh iya, langsung jep gitu. Dan terus masalah good looking. Kita dari kecil, pengalaman saya sendiri dari kecil itu yang dipermasalahkan fisik. Bahkan nenek saya itu bilang seperti ini. Dema aban wilda dusapa sendok kabaan. What? Iya beneran. Yang dipermasalahkan dari kecil itu fisik. Jadi kita berlomba-lomba itu buat kita itu terlihat menari. Cuman menariknya itu di mana gitu. Padahal laki-laki fine-fine aja kan. Gitu. Ya kan mau dia kurus, mau dia gemuk. Fine-fine aja. Laki-laki itu nggak mempermasalahkan itu. Itu malah dari kitanya sendiri gitu. Jadi kesetaraan ini patut dikaji juga pada perempuan gitu. Karena yang katanya Kak Akbar tadi, yang menciptakan kelas-kelas itu justru dari perempuan sendiri. Yang banyak gibahin perempuan itu justru perempuan itu sendiri. Yang banyak merendahkan perempuan itu justru dari perempuan itu sendiri. Jadi menurut saya kesetaraan yang digandrung-gandrungkan saat ini justru itu harus dikaji oleh perempuan. Terus konsep benar dan salah. Karena kemarin saya pengalaman juga teman saya cowok itu bilang, oh iya pantas orang perempuan selalu benar. Dan saya membantah itu. Karena apa? Karena perempuan itu juga manusia. Jadi dia bisa salah. Saya membantah statement itu karena kenapa? Kalau perempuan menggunakan statement perempuan selalu benar, itu seperti halnya kita menggunakan kelemahan kita sebagai kaum yang lemah. Itu kan ya? Untuk membenarkan setiap tindakan yang salah. Dan itu tetap salah Kak. Kalau misalkan perempuan yang salah, dia minta maaf. Itu baru perempuan yang hebat. Tapi kalau perempuan salah, dia malah merengek, itu gak hebat. Justru itu merendahkan harga dirinya. Saya gak setuju itu. Jadi, kalau saya salah, saya wajib minta maaf. Kan gitu. Balik pasal 1. Enggak, saya menentang itu. Saya menentang pasal 1, perempuan tidak pernah salah. Pasal 2, kalau perempuan salah balik pasal pertama. Saya menentang itu. Oke, kalau intinya gini, kalau emang perempuan salah ya udah minta maaf. Karena orang yang minta maaf itu tidak bukan pas merendahkan. Justru kalau dia mau menangnya sendiri itu justru malah merendahkan harga dirinya sendiri gitu. Jadi feminisme sekarang ini patut dikaji oleh kita juga sebagai perempuan gitu. Kita cari-cari, mungkin ada dari ada dari pemikiran kita yang salah gitu. Jangan kemudian kita menuntut lawan jenis untuk selalu memahami perempuan, tapi kita juga pahami diri sendiri gitu. Pahami dari perempuannya sendiri gitu. Oke.
Cek. Kayaknya sudah terlalu jauh terlalu jauh pembahasan sampai feminisme yang sangat panjang dan general sekali. Jadi saya kira perlu kita kembali lagi ke emansipasi wanita, yaitu pada konteks waktu itu yang nyata dilakukan oleh R.A. Kartini, yaitu perjuangan di bidang pendidikan dan apa itu tadi upaya poligami ya. Karena bicara sejarah, karena gini, kita kalau melihat saat ini pun gitu ya, jadi gini dulu, karena apa yang tadi sudah saya sampaikan itu saya kira gak perlu dikaji secara terlalu dengan istilah-istilah berat. Saya kira apa yang sudah diperjuangkan oleh Bu Kartini, hal-hal positif itu adalah salah satunya wanita sudah mempunyai hak untuk kesetaraan untuk meraih atau mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria gitu. Tidak perlu kemudian ketika ada istilah emansipasi wanita, kesetaraan dalam bidang pendidikan dan penghapusan poligami, tidak kemudian kita simpulkan bahwa itu adalah kemudian itu feminis, kemudian kapitalis, yang kemudian ternyata kapitalis pun itu sebenarnya membalikkan atau sebenarnya bukan memperjuangkan tapi malah jadi korban, dan hal-hal lainnya itu tadi yang sudah dibahas, tidak kemudian langsung bisa disimpulkan seperti itu gitu loh. Penalarannya nggak kayak gitu juga gitu kan. kayak apa yang saya sebutkan tadi, logika a priori nggak kayak gitu juga gitu kan. Sama halnya kemudian pada sejarah waktu itu kayak gini persamaannya. Ada ideologi sosialis. Salah satu penganutnya adalah presiden pertama kita gitu, Soekarno. Kan nggak kemudian Soekarno itu menganut 100% sosialis atau komunis, tapi sosialis dalam konteks Indonesia adalah sosialis yang marhaen kan gitu. Jadi kemudian apakah kemudian feminis ini seperti halnya feminis barat yang sebebas-bebasnya liberal? Kan nggak gitu juga. Kita apa sih yang diinginkan oleh feminis? Oh, ternyata kemudian dalam sosial budaya kita cocok nih, kita juga butuh misalnya kesetaraan dalam bidang pendidikan. Kita patut bersyukur ketika ada orang-orang seperti ya R.A. Kartini, atau mungkin yang wanita-wanita itu yang lain siapa? Cut Nyadin, atau mungkin siapa lagi? Intinya perempuan-perempuan pejuang bangsa Indonesia pada waktu itu yang memperjuangkan hak-haknya itu, kalau kita melihat Afghanistan itu kan sampai saat ini wanita masih ditekan untuk tidak berkegiatan di luar, sehingga karena sangat masih sangat konservatif gitu. Jadi konteks Indonesia waktu itu memang ada kemiripan apa yang terjadi di Afghanistan saat ini gitu loh. Iya enggak? Jadi dalam sejarah memang, bahkan bukan dalam konteks waktu perjuangan R.A. Kartini dan orang-orang yang seangkatan waktu itu, bahkan dari sejarahnya pun jauh kita tarik ke belakang lagi, sejarah ada kelas antara pria dan wanita itu kan memang dari sejarahnya memang ada gitu, sehingga poligami itu kan sebenarnya pada konteks zaman berabad-abad lalu itu memang dibutuhkan gitu loh, sehingga muncul poligami. Kenapa? Karena memang penguasaan hak atau harta materi agar dia sustainable, berkepanjangan sampai anak-anak cucunya, itu salah satunya dengan menikahi banyak orang, sehingga hartanya itu tetap bertahan di keluarganya itu sendiri gitu loh. Jadi kita butuh keluarga-keluarga yang besar gitu. Jadi butuh anak-anak yang secara otomatis butuh juga istri-istri yang banyak gitu. Jadi
dalam gak sekedar memenuhi kebutuhan seksualnya aja. Jadi memang konteks poligami dalam zamannya itu butuh juga gitu. Tapi dalam konteks sekarang itu sangat tidak relevan ya, karena kita pemenuhan materi kita kebutuhan kita terhadap materi itu kan tidak sekedar bisa dicapai dengan menikahi banyak orang dalam konteks zaman ini. Jadi mungkin kalau saya sendiri memang sudah ini ya bahkan dalam tafsir agama kita saya kira kurang setuju jika memang poligami itu masih berlaku. Saya juga gak setuju poligami itu masih ada sampai sekarang, walaupun saya kira bahkan 4 itu saya kira sudah nggak berlaku lagi gitu loh. Jadi kenapa kemudian Nabi Muhammad membatasi 4? Karena itu kan memang sangat rasional waktu itu gitu loh. Jadi ya udah kita batasi 4 karena memang konteks zamannya secara berangsur-angsur pada zaman Nabi Muhammad pun sudah pemikiran-pemikiran kognitif kita itu terhadap kesetaraan sudah mulai sadar gitu loh. Jadi Nabi Muhammad akhirnya membatasi hanya menjadi 4 gitu. Jadi konteks zaman ini gitu loh. Jadi semakin kita mulai harus sadar bahwa poligami memang tidak sekedar untuk pemenuhan seksual, tapi memang ya, dalam sejarah seperti itu, kebutuhan-kebutuhan materialistik kayak gitu. Jadi ya dengan munculnya ini di Indonesia pun sendiri Raden Ajeng Kartini itu, jadi kita patut bersyukur di situ. Dan orang-orang gak hanya Kartini ya, wanita-wanita yang seperjuangan beliau gitu loh, seperti Cut Nadin dan kawan-kawannya lah kayak gitu. Jadi apakah kemudian feminis, kemudian barat kapitalis dan akhirnya dijajah dengan jadi karyawan, pulang pagi berangkat pagi pulang malam, akhirnya menomorduakan tanggung jawab yang di rumah. Bahkan itu pun kan juga dalam konteks saat ini ada masyarakat kosmopolitan yang di kota-kota dan juga masih ada masyarakat pedesaan. Jadi kalau kita telah lagi sebenarnya konsep feminis yang yang orang-orang mungkin menganggapnya hanya dalam konteks seperti bidang pekerjaan yang wanita juga punya pekerjaan yang sama, kemudian berangkat pagi pulang sore atau malam dengan gaji yang sekian digit gitu ya, sama dengan pria. Itu kan lebih cocok konteks feminis yang seperti itu di masyarakat perkotaan. Di desa kan buat apa juga gitu kan. Ada dalil ada konsep-konsep feminis. Orang-orang desa sebenarnya agak butuh konsep feminis seperti yang di barat gitu. Jadi mungkin kayak di Jakarta mungkin butuh kayak gitu, tapi tidak kemudian kita menganggap feminis itu selalu buruk semua gitu kan. Sama halnya kita menganggap sosialis buruk semua kan, enggak juga. Sosialis dalam konteks Soekarno kan enggak gitu kan. Kemudian kapitalis pun kita juga enggak bisa naif juga, kita juga butuh konsep-konsep kapitalisme juga buat menarik para investor dari luar-luar perusahaan-perusahaan luar agar berinvestasi di Indonesia kan kayak gitu. Cuman dalam daerah-daerah di Indonesia pun wilayah-wilayahnya pun gak semuanya kemudian harus kapitalis semua konsepnya, kemudian kan gak gitu juga. Daerah-daerahnya kan gak harus dengan kapitalis semua. Gitu sih. Jadi kemudian ya gak perlu kalau kita mulai berpandangan terhadap ide-ide barat seperti itu, kemudian kalau kita menganggap langsung menyimpulkan mengambil semua apa yang dari barat, kemudian sama aja kita masih konservatif sih. Jadi masih tetap konservatifnya itu maksudnya kalau dari barat harus kita pakai semua kan enggak juga. Kita cuma harus bisa menelaah lagi gitu apa yang baik, kemudian apa yang tidak baik dari barat kan gitu. Cek, ya. Sebenarnya memang pembahasan perihal feminis itu kayaknya memang akan terus berlanjut ya, karena memang lewat gerakan-gerakan bahkan
teori-teori feminis itu memang akan tetap menjadi hal yang mungkin akan sering kita kaji ke depannya seperti itu. Nah, menarik ketika dikaitkan dengan agama, apalagi doktrin-doktrin agama. Cuman yang sering digembor-gemborkan perihal feminisme, seolah-olah agama yang menjadi pembelenggu terhadap gerakan-gerakan feminisme itu sendiri. Contohnya kayak tadi, kalau ada diksi yang mengatakan bahwa pakaian itu diatur oleh pakaian seorang wanita diatur oleh agama. Agama tidak pernah memberikan klasifikasi perihal bagaimana perempuan itu berpakaian. Cuman bagaimana perempuan itu bisa menutup aurat. Cuman apa yang terjadi karena ini merupakan suatu bentukan dari pola sosial yang dari bentukan sosial tersebut bahwa terjadi perempuan yang soleha itu menggunakan rok seperti itu. Agama tidak pernah menjelaskan bahwa perempuan yang soleha itu pakai rok, enggak. Agama tidak pernah memberikan klasifikasi bahwa perempuan yang soleha itu harus pakai rok, tidak. Cuma agama memberikan klasifikasi bahwa perempuan itu harus menutup auratnya. Cuman dari adanya bentukan pola sosial yang memberikan klasifikasi bahwa seyogyanya seorang perempuan soleha itu menggunakan rok. Akan tetapi ketika kita lihat lebih dalam lagi, apakah tidak lebih rawan perempuan itu menjadi objek dari seorang laki-laki ketika menggunakan rok? Seperti itu. Apakah tidak rawan ketika perempuan itu menggunakan rok? Apakah tidak rawan ketika perempuan itu menjadi objek ketika menggunakan rok? Apalagi isinya di Indonesia kan ya. Agustus, September, Oktober sampai Desember itu mungkin angin di Indonesia itu agak sedikit kencang. Apakah tidak rawan ketika perempuan menggunakan rok? Itu kan. Bahkan ada semisal ini jadi kritik sendiri ya bagi kampus X. Kampus X bahwa memang perempuan itu harus menggunakan rok. Cuman ketika kita lihat bahwa memang lebih aman ketika perempuan itu menggunakan celana. Dan perempuan yang menggunakan rok lebih cenderung menjadi objek kekerasan seksual dari seorang laki-laki. Lebih gampang mana coba? Lebih cepat mana coba? Laki-laki mengekspresikan bentuk seksualitasnya terhadap perempuan antara menggunakan rok dan menggunakan celana. Yang agama berikan itu bukan pas perempuan itu harus menggunakan rok, tidak. Melainkan menutup aurat. Cuman karena bentukan pola sosial, perempuan menggunakan rok. Cuman lebih rawan loh ketika perempuan menggunakan rok. Itu. Loh iya. Lah iya. Makanya sebenarnya tergantung bagaimana perempuan itu mengekspresikan dia menggunakan pakaian apa saja. Yang penting dia itu menutup aurat. Seperti itu. Jangan menggunakan agama sebagai dalih bahwa gerakan perempuan itu terbelenggu oleh adanya agama. Tidak. Agama tidak pernah memberatkan terhadap perempuan. Malah agama itu melindungi terhadap seorang perempuan. Dan juga pertanyaan dari Mas Firman tadi, titik tertinggi dari seorang perempuan, karena kadang memang ketika perempuan sudah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, seolah-olah dia itu gengsi dulu kan ya, gengsi. Bahkan dia itu menciptakan kelas sendiri, menciptakan klasifikasi sendiri perihal siapa yang akan menjadi suaminya. Seperti itu. Cuman aspek psikologi dari seorang perempuan, bagaimana dia itu pasti
tidak akan luput dari apa ya istilahnya itu? Tidak akan luput dari adanya seorang laki-laki yang memberikan sentuhan-sentuhan lain terhadap perempuan itu sendiri. Jadi tidak bisa kalau seorang perempuan mentang-mentang dia itu udah berpendidikan tinggi, dia itu menciptakan kelas sendiri. Menciptakan kelas sendiri perihal siapa yang boleh mendekatinya. Anda siapa kok mau mendekati saya? Cuman hasrat perempuan itu sendiri akan tetap terpenuhi dari adanya laki-laki tersebut. Bahkan perempuan yang terlalu tinggi dalam menentukan kelasnya itu akan seolah-olah dia itu merasa terasingkan karena dengan adanya apa? Seolah-olah dia itu kenapa ya gitu loh. Ketika saya sudah pendidikan saya sudah tinggi, karir saya sudah mapan, seolah-olah laki-laki yang akan mendekatinya itu akan minder. Cuman yang tidak bisa dilepas dari seorang perempuan pasti kebutuhan dari seorang laki-laki itu pasti harus terpenuhi. Artinya perempuan itu pasti butuh terhadap seorang laki-laki. Tidak bisa meskipun perempuan itu sudah pendidikannya sudah tinggi seperti itu. Dan itu tidak bisa didapatkan dari hal-hal lain melainkan dari seorang laki-laki itu sendiri. Seperti itu. Baik. Akhirnya ya saya melihat akhirnya diskusi kita tentang Kartini disempitkan dari poligami gitu, bahwa Kartini hanya mengurus poligami dan pendidikan gitu. Hingga banyak problem sosial yang sebenarnya tidak perlu dibawa atau diucapkan gitu. Mengenai poligami gitu ya, poligami itu digunakan untuk membatasi istri, bukan memperbanyak istri. Poligami itu hadir untuk menjadi solusi ya, bukan menjadi agenda tahun depan kita ingin poligami, enggak. Tetapi poligami itu di dalam Islam hadir sebagai solusi, bukan sebagai agenda, apalagi dianggap ibadah utama nanti gitu. Tapi hadir sebagai solusi gitu. Ya sama dengan mungkin ilmu waris hadir sebagai solusi kan, bukan sebagai untuk memperbanyak memperbanyak supaya kita dapat warisan, enggak. Tapi sebagai solusi biar itu adil dibagikan gitu. Nah, poligami juga enggak jauh dari itu, hadir sebagai solusi. Solusi takut kalau poligami dilarang, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan poligami begitu. Artinya poligami itu hadir sebagai solusi, bukan agenda besar kita nanti. Itu bukan agenda besar kita nanti. Dulu orang jahiliyah itu bukan bodoh ya, tetapi gak bermoral, gak bernilai. Masyarakat yang tidak punya nilai. Itu puluhan bahkan lebih 100 istri gitu. Nah, poligami itu hadir untuk membatasi istri hingga yang boleh cuma 4. Dan ayat poligami itu hadir untuk membatasi istri. Karena itu adalah ayat yang turun sewaktu perang Badar gitu. Jadi karena banyak dari kaum kafir yang kalah ya, itu banyak anaknya yang yatim gitu. Nah, anak yatim sahabat berebut yang kaya gitu, dinikahilah yang banyak begitu. Makanya di depan ayat panghilma atau balakum itu ada yatim, ayat anak nikahilah yatim gitu. Hingga hingga dinikah bukan karena untuk harta gitu, tapi untuk menjaga yang yatim gitu. 1, 2, 3 atau 4 gitu. 1, 2, 3 atau 4. Ya karena nggak yatim kan harus dipelihara gitu kan.
Jadi karena mereka berebut hingga lahirlah ayat itu gitu untuk membatasi itu. Kalau tidak bisa berperilaku adil maka satu aja gitu, jangan 4. Karena saat itu kan baru karena perang itu salah satu kurikulum perang adalah menikahi, mensetubuhi yang perempuan. Dari kurikulum perang Cenghis Khan gitu menjajah itu bersetubuh biar di situ ada bukti, ada keturunan yang lahir dari perempuan itu, bekas jajahan itu gitu. Nah, Islam meniadakan itu kan yang hadir di perang itu. Oleh sebab itu jadi tentang poligami lahir atau keluar sebagai solusi. Nah, tentang Kartini, tentang poligami ya atau tentang poligami, Kartini mengatakan begini, agama itu menjauhkan kita dari dosa gitu. Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas alasan agama? Dalam Islam membolehkan kita menikah atau meletakkan 4 istri dalam rumah. Tetapi bagi saya selamanya itu dosa gitu. Karena perbuatan yang memberatkan sesamanya dosalah di mataku gitu. Akhirnya letaknya adalah pada perbuatan yang menyakiti sesamanya dosalah di mataku gitu. Kartini tidak suka poligami. Ketika dia di poligami, ya itu sebagai dosa gitu. Bukan urusan Kartini lagi gitu. Jadi letaknya bukan melarang poligami, tetapi perbuatan yang memberatkan sesamanya, artinya tidak adil ya. Dosalah di mataku begitu. Karena apa ya? Karena seperti Kartini ya, ada Kartini ya, pejuang-pejuang mungkin kita katakanlah untuk kesetaraan perempuan, untuk emansipasi itu lahir ketika diskusi atau ide emansipasi itu ada. Di Mesir itu ada juga emansipasi, itu siapa namanya? Nawal Sedal. Iya, Nawal. Itu juga mengoreksi tentang, diantaranya adalah tentang sunat terhadap perempuan gitu. Sunat terhadap perempuan. Jadi di atas, maaf ini Cilotoris. Itu ada yang bagian yang dipotong. Nah, Nawal itu mengecam itu ya. Mengecam itu bahwa kalau salah memotong itu bagian paling rangsang dari perempuan itu terpotong hingga mengakibatkan perempuan tidak punya nafsu. Karena apa ya? Keilmuan sekarang itu menemukan bahwa letak orgasme perempuan sebenarnya bukan pada lubangnya ya, tetapi pada silatorisnya gitu. Letak paling iyalah itu. Ini maaf tapi kan gitu ya. Artinya makanya emansipasi itu apa tadi ya? Makanya apa bukan feminisme itu juga bukan dikatakan sebagai teori keadilan saja, tapi untuk mengoreksi keadilan juga gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Di daerah-daerah kita juga sering juga menemukan bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara gitu kan. Oleh sebab itu perempuan harus berpendidikan gitu. Tetapi yang ada di daerah adalah perempuan cepat menikah, lulus SMP, SMA sudah menikah, akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Artinya yang disampaikan oleh pemuka agama kita tidak kontras, tidak sejalan dengan lingkungan kita gitu. Nah, disitulah koreksi kita, koreksi feminisme hadir begitu. Jadi kita luruskan mungkin ya diskusi kita ini pada feminisme itu. Jadi bukan ya, mungkin saya juga memberikan tadi rok perempuan, juga memberikan yang segala macam, tapi itu mungkin yang ingin saya utarakan gitu. Jadi feminisme bahkan sekarang hadir untuk mengoreksi keadilan gitu. Jadi ya mungkin banyak lah yang pro kontra, tapi ya gitu keadaannya. Ini sekaligus closing dan juga menanggapi pendapat dari Mas Jalal ya mengenai pendidikan, bahwa statement pendidikan itu
hilang karena pernikahan. Apa ya barusan? Iya intinya seperti itu. Sebenarnya gini, untuk mencari ilmu, untuk berpendidikan itu tidak harus dengan sekolah kan. Kita bisa belajar, kita sudah mendapatkan ilmu kan. Sebenarnya pendidikan itu untuk sekolah itu cuma standar saja, apa ya, kayak cuma sebagai apresiasi atau apalah kalau kita sudah belajar lebih tinggi dari itu. Sebenarnya itu. Jadi sekalipun menikah, apalagi untuk saat ini ya, menikah pun tidak menjadi halangan utama untuk perempuan itu tidak berpendidikan, seperti itu. Nah, kesimpulan dari diskusi pada siang menjelang sore ini bahwa emansipasi wanita itu tujuannya adalah untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal sama, tidak dalam hal pendidikan, dan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, terlebih perempuan, untuk menghindari penindasan-penindasan terhadap kaum perempuan tersebut. Karena dari perempuanlah pertama-tama manusia itu menerima didikannya, dan di hari bahannya lah anak itu belajar merasa, berpikir dan berkata-kata, sehingga dari rahim perempuan maka akan melahirkan generasi bangsa yang maju dan berperadaban. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai diskusi pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile.